Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo Sobat Mansa. Ketemu lagi sama aku Raisa Salsabila di episode ke-10 of Manstop, Mansa Talk and Podcast. Oke, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu spesial karena dia baru aja mengharumkan nama Mansa Tubungo di tingkat nasional nih teman-teman. Penasaran gak sih bintang tamu kita kali ini tuh abis ngelakuin apa sih? Atau dia abis ikut lomba apa sih sampai akhirnya dia mengharumkan nama Mansa Tubungo di tingkat nasional? Oke, langsung aja kita udah bersama dengan Aurel. Halo Aurel. Boleh disapa Sobat Mansa? Hai. Hai, ya Aurel, Aurel ini merupakan siswi kelas 11 teman-teman di Mansa Tubungo, 11 IPA 1 ya Rel ya. Iya. 11 IPA 1 dan Aurel ini juga merupakan seorang siswa yang aktif, dia ikut organisasi OSIM, ikut ICT, pokoknya banyak deh. Mungkin kalian itu jarang lihat Aurel tapi kalian udah pasti sering lihat karya-karyanya Aurel. Ya, ada di YouTube, di IG banyak pokoknya. Aurel ini suka banget sama IT, terutama di desain grafis ya Rel ya. Betul Aurel tuh sekali. seneng banget bikin komik dan mungkin juga udah beberapa kali dapat juara di bidang komik ya Rel ya. Alhamdulillah. Contohnya kayak yang baru aja Aurel ikutin yaitu lomba desain grafis poster dalam rangka RKMA Plus Keterampilan tahun 2025 tingkat nasional. Oke langsung aja Rel, kita cerita-cerita nih. Boleh diceritain gak sih Rel tema lomba desain grafis tahun ini dalam rangka RKMA Plus Keterampilan tuh mengangkat tentang apa sih Rel? Jadi tema yang diangkat tuh sebenarnya madrasah kreatif dan produktif. Nah, jadi kita harus nyesuaiin tema tersebut dengan poster kita kayak gitu. Oke, jadi tema tahun ini tuh teman-teman apa tadi Rel? Madrasah Madrasah kreatif, kreatif dan produktif. produktif. Nah, Seperti gimana itu. cara Aurel nyari inspirasi tuh Rel buat poster yang mengangkat tema dengan tema apa tadi? Madrasah Madrasah kreatif kreatif dan dan produktif. produktif. Nah, itu. Mungkin kalau untuk inspirasi untuk isi dari poster itu sendiri, kita bisa ngelihat di lingkungan sekitar kita, terutama teman-teman kita yang ternyata punya bakat dan potensi masing-masing, baik akademik maupun non akademik. Jadi saya berpikir untuk bisa disampaikan melalui poster ini. Iya, iya. Nah, kalau inspirasi dalam hal visual dan estetika, mungkin kita lihat di media sosial seperti TikTok, mungkin Instagram. Kita lihat poster-poster yang udah pernah menang tingkat nasional. Kita bisa belajar dari sana. Kayak, oh, kelebihan dari poster ini tuh apa sih? Jadi kita bisa pelajari itu, seperti itu. Oke, untuk ide sendiri berarti Aurel ini ngambilnya tuh dari gak jauh-jauh guys, dari lingkungan sekitar kita aja. Benar Kan bisa sekali. kita lihat kayak teman-teman kita tuh sebenarnya punya banyak bakat gak sih Rel? Betul Cuman sekali. mereka mungkin masih ada yang takut-takut atau mungkin minder dengan bakat yang mereka milikin. Jadi ide Aurel ini apa ya, dengan harapan teman-teman kita itu bisa lebih percaya diri gitu ya Rel ya. Betul. Dan untuk visual sendiri Aurel mungkin terinspirasi dari banyak poster-poster yang udah juara di tingkat nasional gitu kan Iya, ya Rel. betul. Diamati terus dimodifikasi Iya. gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah kemarin dapat juara harapan 2. 2, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Rel. Hmm. Berapa lama sih Rel waktu yang Aurel butuhin buat ngerjain poster ini? Dan kemarin kakak denger-dengar kan itu informasinya tuh cuma 3 hari sebelum deadline kan? Iya, betul. Kita dapat informasi itu tanggal 7 November ya? 7 dan deadline-nya tanggal 10. 10 Nah itu November. gimana Rel? Cara Aurel bagi waktunya? Waktu yang dibutuhkan untuk membuat poster ini, kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam 3 hari tersebut ya. Ya, walaupun kita lagi di tengah kesibukan, apalagi Aurel sebagai sutradara drama untuk memperingati hari peringatan pahlawan Iya. tanggal 10 November, itu Aurel harus curi-curi waktu untuk bisa buat desain ini. Apalagi kan Aurel baliknya sore, Iya, ya. iya. Itu mungkin ya 2 hari lebih mungkin Aurel bakal kerjain konsep. Ya, itu konsep tuh memang sesulit itu untuk dicari karena konsep itu adalah hal yang utama, apalagi konten dari poster tersebut. Tapi kalau dalam pengerjaan misal kayak
konsep ini udah selesai, berarti tinggal finishing masuk ke aplikasi Canva kan. Kita ngeditnya itu cuman butuh beberapa jam kok. Berarti yang lama Oke. cuman konsep. Ya. Jadi walaupun Aurel di sela-sela kesibukannya, apalagi kemarin Aurel itu diamanahkan untuk jadi sutradara teman-teman. Sutradara drama dalam memperingati 10 November Hari Pahlawan ya Rel ya. Betul. Dan itu tuh kita cuma dikasih waktu 3 hari kan Betul buat lomba sekali. ini. Gimana ya tuh? Ya Allah hektik banget pasti. Iya. Dan alhamdulillahnya Aurel emang otaknya tuh lancar ya. Alhamdulillah banget. Dan Aurel cuma butuh waktu 2 hari buat nyari konsepnya, nyari idenya, dan bahkan buat ngerjainnya aja tuh cuma butuh waktu beberapa jam guys, nggak sampai sehari gitu. Jadi kalau Aurel ini yang penting konsep dulu selesai gitu ya Aurel. Betul sekali. Kalau konsep udah selesai, gampang lah Iya, kan. gampang. Gampang lah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Rel. Nah, tantangan tersendiri dalam ngerjain poster ini itu apa? Ditambah lagi kan tadi kepepet ya waktunya. Terus ada tantangan lain gak kira-kira? Kalau sebenarnya tantangan lain tuh nggak terlalu yang sesulit waktu sih, karena memang hal yang utama adalah waktu itu iya. sendiri. Jadi berarti nggak ada tantangan tersendiri sih sebenarnya. Oke, emang Cuma ya waktu waktu. sih, masalah di waktu ya teman-teman ya. Iya. Yang penting kan tadi konsep, terus waktu, curi-curi waktu juga tadi kan Aurel. Terus software yang sering Aurel gunain tuh apa tuh? Kalau kemarin kan gunainnya Canva. Selain Canva ada gak Rel kira-kira software favorit Aurel? Oke, software selain Canva mungkin bisa Ibis Pen. Ibispen. Tapi kalau dalam hal desain, Ibis Pen itu memang pure diri kita sendiri iya, yang gambar. Sedangkan kalau Canva itu kan udah tersedia nih elemen-elemen visualnya. Jadi kita bisa tinggal nentuin letak sesuai konsep poster kita aja lagi. Seperti itu. Oke, nah tadi kan aku juga sempat bilang di awal kalau Aurel ini suka banget bikin komik ya teman-teman. Berarti Aurel bikin komik itu pakai aplikasi Ibispen? Iya, Ibis Iya, Pen. nah tuh teman-teman boleh dicoba Betul. menggunakan aplikasi Ibispen. Nah kalau untuk desain posternya kemarin Aurel pure gunain Canva berarti ya Aurel ya? Iya, benar. Karena Iya. nggak sempet ya kalau kita nggambar sendiri untuk buat posternya. Kepepet guys. Memang Ingat di waktu kita cuma dikasih waktu 3 hari tadi. Iya, memang harapannya pengennya gambar ya, Iya. biar maksimal nanti hasilnya. Tapi ya Waktu berkata lain. Waktu berkata lain. Oke Rel, ada nggak sih Rel saran untuk teman-teman yang suka desain grafis? Mungkin bagaimana cara mereka membuatnya atau mungkin agar mereka lebih percaya diri gitu Rel? mungkin saran Aurel untuk teman-teman semua yang hobi desain ataupun bagi teman-teman yang baru mulai mencoba untuk desain, itu lebih baik kita belajar dasar-dasar desain dulu ya Kak. Dasar. Nah, kita bisa belajar ilmu desain itu mulai dari platform YouTube, terus ada Instagram, terus ada TikTok. Banyak banget orang-orang sharing tentang desain, apalagi di platform TikTok itu. Iya TikTok. Banyak sekali. Nah, itu yang kita pelajari bisa terkait komposisi, warna, topografi, dan lain-lain. Nah, terus teman-teman yang hobi desain itu coba perbanyak ikut lomba lagi. Nah, kita sekalian ngelatih skill kita juga kan, Kak. Nah, mana tahu kan bisa dapat. Iya, ya. benar-benar. Nah, apalagi kan lomba-lomba online di IG itu kan banyak tuh. Nah, bisa kalian ikuti ataupun langsung ikut lomba resminya. Boleh, seperti itu. Oke, itu kalian bisa coba tuh teman-teman tips dari Aurel. Kalian bisa banget belajar dasar desain, bisa dari YouTube, Instagram, TikTok. Pokoknya udah banyak banget di media sosial yang bahas tentang desain. Kalian juga bisa asah skill kalian lewat lomba, entah itu lomba yang sering berseliweran di IG atau mungkin langsung ke lomba yang resmi gitu. Mana tahu kayak Aurel nih, ini pialanya kita pajang nih di sini nih. Mana tahu bisa dapat juara gitu. Gak apa-apa, kita coba-coba aja dulu. Intinya tadi kan kita nggak perlu malu-malu ya Rel ya. Kita lebih harus percaya diri dengan skill yang kita punya, dengan bakat yang kita punya gitu teman-teman. Oke lanjut Rel. Gimana sih Rel cara Aurel membagi waktu untuk belajar? Apalagi kan Aurel anak ekskul ya, anak organisasi juga. Terus Aurel juga sering ikut-ikut lomba kan. Gimana tuh Rel cara Aurel bagi waktunya? Kalau misalnya dalam hal lomba Kak, pasti tentunya kita prioritasin ya Kak, karena kita sebagai perwakilan dari Man Satu Bungo, kita berusaha untuk maksimal untuk persiapan lomba ini.
kita pandai-pandai lah curi Iya. waktu, apalagi kalau misalnya dalam waktu belajar mungkin kita bakal ambil waktu belajar dulu ya. Ya karena kita sebagai perwakilan dari Man Satu Bungo harapannya ya bisa menang gitu Iya. kan. Oke, itu dia tadi teman-teman time manajemennya Aurel. Yang pasti kita prioritasin yang penting dulu, tapi jangan ninggalin kewajiban kita sebagai pelajar gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian sesi santai kita pada episode kali ini. Seru banget pastinya dengar cerita pengalaman Aurel tadi seputar desain, seputar pengalaman dia yang alhamdulillah bisa dapetin juara harapan 2 desain poster tingkat nasional. Dan yang pasti Aurel juga udah ngasih motivasi buat teman-teman yang suka desain, buat jangan minder, harus percaya diri pokoknya dengan bakat atau skill yang kita miliki gitu. Oke, kakak juga mau ngucapin terima kasih nih Rel, Aurel Iya, udah mau sama-sama. datang ke Manstap ini untuk pertama kalinya ya. Iya. Aurel datang di Manstap. Dan kakak harap semoga ke depannya Aurel bisa datang lagi di Manstap dengan Amin. prestasi-prestasi lain yang Aurel dapetin Amin, gitu. oke. Oke teman-teman, mungkin sekian pertemuan kita di episode 10 kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dengan berbagai macam kisah inspiratif yang akan datang. Oke, saya Raisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.